Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini luar biasa Pak Haji. Jadi TLDM memperoleh anggaran 10 bilion ringgit ya, 10 miliar ringgit dalam RMK ke-13 ya. Jadi tapi menariknya ini multi role support chip, atau yang dalam bahasa inti yang biasa inti kenal adalah LPD lah kalau bahasa kita ya. Tapi kalau di sana namanya MRS atau multi role support chip ya. Ini menguat ke pabrik buatan PT PAL, LPD buatan PAL Brand. Ini ukurannya digadang-gadang 163 meter. Kalau 163 meter ini berarti pesanannya sama seperti yang dipesan oleh Uni Emirat Arab. Tapi kalau rewel tempeleng aja bos. Biasanya itu kalau pesan agak rewel, tapi tolonglah Malaysia kalau pesan ke PAL itu jangan rewel-rewel, minta TOT lah, inilah itulah ya kan. Filipina aja yang udah pesan 4 aja nggak pernah minta TOT, nggak begini-gini, nggak terlalu jelimet loh. Ini pesan 1-2 nanti jelimet ya, kasihan juga PT PAL-nya ya. Kalau minta dibuat di kalangan Malaysia ya minimal belinya 5 lah ya kan. Kalau punya 5 ke bawah berarti buatnya juga di dalam negeri Indonesia aja gitu kan. Takutnya apa? Takutnya diklaim nanti. Kalau udah diklaim netizen ini senep Pak, terus terang senep ya kan. Ini kapal buatan anak tempatan ini ya. Apa enggak inti kebakaran jenggot kalau seperti itu ya kan. Karena netizen ini sudah hafal Pak ya kan, sudah hafal, berani ngomongin netizen sudah hafal gitu loh. Iya kan Brand. Jadi gini, kita lanjut ya. Rancangan perolehan aset terbaru Tentara Laut Diraja Malaysia dijangka akan menelan belanja sekurang-kurangnya 10 bilion ringgit ya untuk tempo rencana rancangan Malaysia ke-13 atau RMK ke-13 ya. Menariknya MRSS atau LPD buatan PT PAL masuk dalam kandidat terkuat ya. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Aldi Zahari semasa pembahasan laporan Ketua Audit Negara Elkan di Dewan Rakyat hari ini ya. Jadi masih hangat, dan menurut beliau perolehan kapal misi pesisir Littoral Mission Ship batch kedua LMSB-2 yang dilakukan oleh kerajaan pada Juni lalu merupakan bagian daripada usaha untuk memperkasakan armada TLDM atau memperkuat armada TLDM ya. Di bawah RMK ke-13 pula usaha memperkuat armada TLDM diteruskan dengan menandatangani perjanjian perolehan bagi 3 buah kapal Littoral Mission Ship batch 2 dengan negara Turki baru-baru ini ya, kata DPR-nya Malaysia seperti itu. Dan perolehan 3 buah LMS batch 2 itu dilakukan melalui pertemuan Government G2G dengan negara Turki. RMK ke-13 merangkumi tempo tahun 2026-2030. Dan selain LMS, TLDM turut merancang perolehan 2 kapal multi-role support ship MRS, 3 buah kapal Littoral Mission Ship batch 34 buah helikopter anti kapal selam, dan 6 buah UNAMED Aerial Vehicle UAV. Proses perolehan bagi aset-aset baru dijangka berlangsung hingga tahun 2030 mendatang ya. Masih lama ini, 6 tahun ya. Semua perolehan aset TLDM ini dianggarkan berjumlah 10 bilion ringgit sampai 11 bilion ringgit tergantung kepada keadaan ekonomi kerajaan ya. Jadi ini ya masih simpang siur. Kalau ekonomi kerajaannya lagi amsyong berarti nggak jadi gitu loh, prank ya kan. Tapi kalau ekonominya kuat berarti jadi gitu ya. Kalau gini masih teka-teki bos. Ya ente boleh percaya boleh tidak ya. Kalau ini ente nanti percaya biasanya endingnya prank kan, kasihan juga ya kan. Jadi udahlah, bagaimana menurut kalian silahkan ente aja tulis di kolom komentar kira-kira pendapat ente kayak gimana. Nah kira-kira bagaimana nih Brand menurut kalian, silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Video kali ini yang Pak reaksi ini mengenai kapal buatan PT PAL Indonesia yang rencananya akan dipesan oleh negara Malaysia. Kapal ini multifungsi ya, mulai dari untuk pertempuran langsung, kemudian juga untuk pertempuran jarak jauh menggunakan rudal, juga untuk angkut ya. Angkut di sini bisa angkut tentara, kemudian juga angkut kapal-kapal kecil. Kemudian juga untuk angkut tank itu pun bisa dilakukan. Bahkan di sini bisa juga untuk helikopter ya. Helikopter di sini bisa sampai 2 ini ya kalau kita perhatikan dari landasannya. Ini bisa muat untuk 2 helikopter. Nah, kapal ini multifungsi yang sangat cocok untuk perairan, terutama yang perairannya berjarak dekat ya. Jadi bukan di laut lepas seperti di Laut Indonesia atau Laut Hindia. Tentu kapal ini mempunyai kriteria yang memang mumpuni karena terbukti kapal ini telah diborong oleh Uni Emirat Arab dan akan dimulai pengerjaannya pada tahun ini, tahun 2024. Nah, tentu ini adalah satu hal kebanggaan buat kita semua ya, bahwa ternyata produk dari Indonesia sendiri itu pun sudah go internasional untuk jenis-jenis kapal perangnya, termasuk yang tipe yang namanya LDP ini ya, yang diminati LPD ya, yang diminati oleh negara Malaysia. Nah, mudah-mudahan rencananya itu jadi, tapi sebisa mungkin jangan belinya cuma 1 ya, minimal itu 2 belinya. Nah, karena kita tahu sendiri negara tetangga kita satu ini itu banyak rewelnya, nanti beli 1 ya, kemudian diklaim bahwa itu adalah produksi mereka. Ya, tentu saja ini merugikan buat nama baik Indonesia ya, kalau hal itu dilakukan. Karena kan kita tahu sendiri, Malaysia ini kan suka narsis, maksudnya dia memiliki satu hal yang bisa dibuat di dalam negerinya, kemudian mereka promosinya santer banget kalau mereka sudah mampu untuk membuat itu. Padahal aslinya adalah buatan Indonesia. Nah, kalau misalkan ingin TOT ya, ya belinya ya minimal ya seperti dibilangkan tadi ya 3 minimal gitu kan, baru bisa TOT, artinya transfer of teknologi ya. Nah, contohnya Indonesia beli kapal selam sebanyak 3, baru bisa TOT. Ini kita kapal selamnya dibuat di Korea kalau tidak salah ya, Korea Selatan. Itu kita beli 3. 2 dikerjakan di Korea Selatan, 1 dikerjakan di PT PAL Indonesia. Dan sekarang Indonesia pun sedang mengerjakan 1 buah sudah selesai ya, kapal selam pesanan dari luar negeri juga. Dan ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Nah, mudah-mudahan ini berjalan lancar ya untuk produksi kapal perang yang cukup besar ukurannya. Karena selama ini kita banyak memproduksi kapal-kapal kecil di PT Lindun ya di Surabaya. Itu adalah PT yang dibuat adalah kapal jenis speedboat, tapi speedboat serang yang ukurannya kecil tapi mampu membawa 2 rudal berjarak sampai dengan 250 km. Ini jelas sangat mematikan nih, terutama kalau untuk perang gerilya di laut. Nah, ini tadi bacakan ya beberapa komentar untuk mengenai rencana Malaysia untuk membeli kapal LPD dari Indonesia. Ya, yang pertama nih kita baca plus TOT dari PT PAL, makanya Malaysia beli LPD-nya, dibuat di lunas. Malaysia dari dulu begituan, sifatnya suka main klaim. Nah itu, jadi maunya kalau beli 1 terus TOT ya. Kita ya nggak usah lah, mendingan nggak usah dibeli sama Malaysia, karena masih banyak juga negara-negara lain yang bisa beli ya. Nah, ada lagi harus hati-hati, Malaysia suka ribet, kan sok pinter dari Indonesia. Nah, itu tadi, kalau Malaysia ini terkadang ada janji ya, kebanyakan janjinya itu selalu tidak ditepati, ingkar janji. Ya, ini yang harus hati-hati, itu sudah menjadi sifat dari negara tetangga kita ya, kalau ingkar janji itu. Jaya PT PAL, biar Malon makin iri. Setuju kali ya. Terus yang berikutnya, Malaysia seharusnya memesan kapal tradisional made in Panji Gumilang aja. TLDM mesti suka dan nggak nangis lagi dong.
CCG Tiongkok langsung ketar-ketir. Apa itu CCG? Apa nih? Tadi nggak tahu nih CCG. Hati-hati PT PAL kena prank. Sana sini ngeprank kerjaannya. Terus ada lagi nih, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan katanya. Lalu Malaysia ini banyak maunya, speknya yang inilah, yang itulah, yang onolah, semua mau dimiliki. Sampai sekarang pun tetap prank budaya Malon hakikatnya. Oh, jadi kayaknya udah terkenal nih ya Malon ini dengan budaya pranknya ya. Jangan mau nanti Malaysia klaim LPD buatan Malaysia katanya. Nah, ini kita nggak tahu juga nih, perlu pembuktian juga ya nantinya apakah seperti itu. Nah, ini beberapa komentar aja ya dari yang ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Indonesia memang sudah mempunyai kemampuan baik pembuatan alat-alat transportasi baik untuk militer atau untuk sipil, untuk di darat, untuk di laut, dan juga untuk di udara. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengetahui informasi seperti ini menjadikan kita lebih merasa percaya diri bahwa negara kita bukan negara yang IQ-nya rendah ya. Ya, ini yang sering dilontarkan oleh netizen-netizen negara tetangga kita. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.